Selamat siang pemirsa, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Rara di acara podcast Museum Seurai yang selalu memberikan informasi dan kisah inspirasi yang tentunya kita menghadirkan narasumber yang sangat spesial pada siang hari ini, yaitu ada De Amalia, atlet cilik tenis lapangan. Langsung saja, halo De Amalia. Halo, Gimana kabarnya? baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Oke, Kak Rara mau tanya nih, De Amalia ini dari umur berapa sih main tenis? Dari TK, Mhm. terus sampai sekarang. Dari TK sampai sekarang ini Iya, umur? umur 11. Dari TK umur? Umur TK umur 6, 5. Dari 5 tahun ya, dari 5 tahun dan sampai sekarang masih aktif bermain. Mas. Nah, terus De Amel ini kenapa sih suka banget main tenis, bahkan sekarang jadi atlet nih? Kenapa suka? Ya, dulu sering jajak ke lapangan karena dari keluarganya kakak itu tenis semua. Dari kakung terus orang tua juga bisa main tenis? Bisa. Bisa? Bisa. Oh, jadi turun-temurun gitu Iya. ya? Oh, seperti itu. Nah, terus siapa yang latih di Amel? Aku. Oh, ada kakungnya? Iya. Kakung juga mantan atlet? Ya, Iya. ya, Mantan atlet tenis juga? ya. Nasional? Internasional. Wow, internasional. Nah, terus juga di Amel ini juga atlet nasional, bahkan udah sampai Internasional. internasional juga. Iya. Terus di mana sih, Dek? Yang nasional itu di kota mana aja sih? Di apa itu yang nasional di Jakarta ada, Bandung ada, Surabaya, Tegal, dan Wow, lain-lain. Tegal, terus Bandung juga. Iya, Terus yang internasional? di DKI terus sama Surabaya. Nah itu kan di Amel kalau mau ke Jakarta ya misalnya, itu kan ada transportasi dan sebagainya ya. Terus dananya itu sendiri atau dapat sponsor dari pemerintah atau gimana? Sendiri. Dari sendiri. Iya. Jadi dari perjalanan dari naik bis dan sampai ke Jakarta itu dari dana sendiri. Iya. Terus gimana? Bisa diceritain nggak perjalanannya ke Jakarta dan kemanapun? Ya, kan. Dulu sempat ke Jakarta naik bis, terus bisnya tuh sempat macet, terus apa itu sempat apa telat pertandingan, jadi di bis nggak bisa ikut pertandingan, terus sampai Jakarta terus balik lagi pulang. Nah itu tadi kan di Amel didiskualifikasi karena terlambat ya. Ya, Terus gimana itu, Dek? Di Amel pulang. ya pulang balik lagi. Pulang lagi naik bis lagi, terus pulang karena sudah di bis, terus pulang. Nah yang pasti kalau didiskualifikasi ya, Dek, ya itu pasti kayak kecewa, marah. Terus di Amel gimana rasanya? Ya, Untuk membangkitkan semua itu gimana? sempat kecewa karena sudah sampai Jakarta, terus karena ditelepon terus kecewa. Amel ini punya hobi lain nggak selain main tenis? Nggak ada, hobinya cuman tenis aja. Ya sih kesulitan saat di Amel bermain tenis. Kesulitannya ya cuman kadang mukulnya salah, terus kalau nggak benar itu ya sempat dibenerin tapi agak susah. Masih susah. Iya. Nah itu kan tenis kan raketnya besar ya. Iya. Terus gimana itu? Pernah agak wah berat atau gimana gitu nggak? Enggak, karena apa itu setiap umur itu raketnya ada. Oh beda-beda Iya. siap umur. Iya. Ya. Nah di Amel kalau pas latihan gitu kan pasti nih ya ada cedera. Nah di Amel pernah nggak sih cedera? Pernah cedera karena raketnya keberatan, terus tangannya tuh sakit. Nah tangannya sakit terus di Amel ngerasa kapok nggak buat latihan lagi, buat main tenis lagi? Nah di Amel ini kan atlet ya, pasti jadi atlet itu ada suka dukanya. Nah dukanya itu adalah waktu belajar itu semakin singkat. Gimana sih cara di Amel untuk bagi waktu belajar sama latihan? Kan sekolah itu pagi sampai siang, terus
istirahat sore sampai malamnya itu latihan, terus habis latihan itu belajar bagi waktu. Terus nilai akademiknya gimana nih? Baik. Bagus ya? Iya. Nah gimana tuh kalau nilai akademiknya jelek itu diambil gimana? Ya lebih giat belajar lagi. Lebih giat lagi. Pernah nggak sih belajar di waktu latihan, di sela-sela latihan kayak gitu? Pernah? Pernah. Pernah ya? Nah, Jadi diambil bawa buku, terus bawa alat-alat tulis yang lain? iya, Pak. Kapan diambil belajar? Waktu sore atau malam atau selesai latihan? Selesai latihan. Selesai latihan terus belajar ya? Iya. Oke. Jadi malam digunain buat belajar ya, dan itu dia lakukan intens seperti itu. Terus capek nggak sih Dek kayak gitu terus? Enggak, karena apa ya? Kalau tangan cedera itu sempat latihannya berhenti, terus kalau udah sembuh lagi tetap latihan lagi. Kalau masalah capeknya nggak ada, karena ya udah terlatih dari kecil. Nah, di Amel ini kan dilatih sama Kakung sendiri ya? Nah, Kakung ini katanya punya sekolah sendiri. Ya, Nah, itu gimana? Sekolahnya di mana? Terus seperti apa? Di Jakarta dulu sempat jadi pelatih di Jakarta, terus udah sempat tua, terus pindah ke Wonogiri, terus ngelatih di Wonogiri. Oh, berarti ada beberapa cabang sekolahan? Ya, Oh, terus di dalam pelatihan itu kayak gimana sih? latihannya ya di drill, terus setiap orang itu di drill sendiri. Setiap orang dilatih sendiri-sendiri. Iya. Jadi satu orang dilatih, terus nanti memperhatikan orang Iya. yang lain dilatih seperti itu. Ya, Ada breaknya nggak kayak gitu? ada. Setiap jam? Cuman untuk istirahat sama minum. Hanya beberapa menit? Ya, Wah, berarti terkuras ya tenaganya ya? iya. Oh, oke deh. Terus Kak Rara mau tanya lagi nih, kan di Amel ini kan sekarang bisa dibilang jadi atlet ya Dek ya? Terus punya cita-cita lain nggak sih? Nggak ada. Nggak ada? Mantin. Jadi dari kecil emang punya cita-cita sebagai atlet. Iya, Wow, dan sekarang sudah menjadi atlet sudah menjadi atlet nasional dan internasional. internasional yang pastinya. Terus yang nasional itu apa aja sih Dek? Di kejuaraan apa sih namanya? Di kejuaraannya ya di daerah. Oh, di daerah. Ya. Tapi yang ikut pesertanya banyak Iya. dari luar daerah, dari per kota-kota gitu juga ada ya? Ya, Oke. Nah, selanjutnya di Amel ini kan deket banget ya yang pasti sama Kakung. ya. Terus orang tuanya di Amel gimana? Deket juga? Ya, kan beda rumah sama beda daerah itu kadang kalau setiap 1 minggu itu pulang ke rumah aku. Pulang ke rumah Kakung. Ya, Jadi Kakung sama orang tua beda rumahnya. ya, Terus di Amel sama bapak ibu gimana? Apakah bapak ibu masih sehat? sehat. Ayah saya sejak saya kelas 1 SD sudah meninggal. Sejak kelas 1 SD. Ya, Terus sekarang sama Kakung dan sama ibu. ya. Ada ayah sambung. Ada ayah sambung. Iya. Nah, yang pasti di Amel sampai sini, sampai menjadi atlet yang hebat seperti ini kan nggak lepas dari dukungan orang tua ya. Terus kalau ada orang tuanya di Amel nih nonton, apa sih yang mau disampaikan? Terima kasih sudah mendukung saya sampai sekarang. Terima kasih Kakung udah membimbing saya sampai sekarang. Nah, sekarang Kak Rara pengen lihat apa aja penghargaan atau piagam. Nah, ini juga ada medali ya? Iya, Oke, kita lihat satu-satu ya. iya. Mana? Dari mana nih? Dari ini. Ini medali emas. Iya. Tenis Tamrin Cup 2019. Terus juga ada Dunlop Junior Tennis 2012. Oh, ini udah lama ya? Ini medali dapat juara berapa nih? Ingat nggak? Lupa. Oh, saking banyaknya jadi lupa dapat juara. Ini juga ada Aman Mineral The Tech JR Open 2019 juara 1 tunggal putri. Oh, ini 10 tahun yang diambil katanya
baru 8 tahun tapi ikut kejuaraan di kategori 10 tahun. Oke. Terus ini tenis Tamrin Cup juga. Ya. Ada lagi? Ini juga turnamen Open 2018. Kayaknya kamu setiap tahun ikut kejuaraan gitu ya, Dek ya? Iya. Kalau setiap tahun ikut kejuaraan itu udah berapa kali? Udah berapa juara sih kalau per tahunnya itu? Juaranya tuh kadang juara 1 sama 2 dapatnya. Berapa turnamen yang diikuti per tahunnya? Tahun kadang ada 3 terus 4 ikut. Wow, itu nasional dan internasional? Iya. Wow, ada lagi? Ini juga jadi winner ya di BNI Bhinneka Junior Tennis Open. Ini juga ada lagi, wow, medali emasnya banyak banget ya. Nah di Amel, di zaman sekarang ini kan banyak banget nih anak seumuran di Amel yang mungkin masih belum bisa mengerti, masih bersenang-senang, masih melakukan hal-hal yang mungkin gak penting, gak begitu penting seperti main game online terus-terusan gitu. Gimana sih di Amel nanggapinya? Tinggalin waktunya buat main game, buat waktu buat main game ada sendiri. Terus jangan keseringan main game. Terus ada YouTube sama Google kan bisa cari informasi olahraga lainnya yang bisa dikembangkan. Iya. Seperti itu. Iya. Intinya bisa bagi waktu ya, Dek ya. Iya. Mulai dari mana harus belajar, mana harus bermain, juga harus bisa membedakan hal yang serius sama yang enggak gitu, juga bisa membedakan ya. Iya. Oke. Nah tadi kan Kakong punya sekolah gratis nih, Dek. Itu apa aja sih fasilitas yang ada di sekolah itu? Mempersediakan lebet yang buatan raket, terus sama senaran sama bola. Yang pasti alat-alat buat latihan itu ya? Iya. Terus kalau makan, tidur, apa di situ juga? Enggak. Jadi sampai situ cuma difasilitasi alat dan dikasih baju mungkin? Baju kadang beli. Ya, buat perlombaan gitu ya. Iya. Terus ada nggak sih, Dek, masyarakat yang kurang antusias atau kurang setuju didiriin sekolah gratis itu? Nggak ada, semua mendukung ya. Oke. Ada nggak sih, Dek, kendala atau usaha yang di Amel lakukan? Ada. Pernah memecah celengan karena untuk biaya pertandingan. Pernah mecah celengan? Iya. Dan itu gimana? Ya Cukupkah? cukup. Terus kadang ditambahin oleh orang tua. Wow, jadi celengan itu hasil dari uang sakunya di Amel, Iya. terus dimasukkan ke celengan untuk biaya-biaya perlombaan yang lain seperti itu. Iya. Oke, di Amel terima kasih sudah meluangkan waktunya buat hadir di podcast pada siang hari ini ya. Iya. Yang pastinya kita tunggu prestasi-prestasinya di Amel yang lain nih di kancah internasional. Oke? Oke. Oke. Baik pemirsa, sekian perbincangan kami pada siang hari ini. Kita dapat memetik pelajaran yang sangat berharga dari sosok di Amel ini, walaupun dengan keterbatasannya, dengan kekurangannya, bahkan di Amel ini juga sempat berkorban, yaitu adalah memecahkan celengannya sendiri demi membiayai perlombaannya di kancah nasional maupun internasional. Semoga di Amel bisa memberikan hal positif bagi kita semua dan semoga bisa berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Saya Rara pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.